Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 2 November tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta, disayang oleh Bapa kita Yesus Kristus. Karena Bapa kita Tuhan Yesus begitu baik, tidak boleh bosan dan tidak bisa bosan Bapak Ibu. Karena Bapa kita Yesus sangat baik yang memelihara hidup kita, yang memberikan nafas, yang memberikan kita sehat, senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan. Biarpun kita di dunia ini banyak masalah, banyak pergumulan, membuat kita stres, berpikir segala macam, banyak pikiran. Itu akibat dosa pertama, saudara. Inilah resikonya. Tapi di dalam Yesus ada jalan keluar, yaitu kita harus kontrol diri kita. Kita harus membangun diri kita sehat dengan Tuhan. Kita harus berani bangun diri, kita lawan daging, ya Bapak Ibu. Jangan nuruti emosional, ikutin kedagingan kita, tidak mau sembahyang, tidak mau ikut firman, dan rugi sendiri kita. Tapi kita bangun diri kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu mari isi hidup kita dengan firman Tuhan, isi dengan puji-pujian, ya, bergaul karib dengan Tuhan, dan juga bergaul dengan teman-teman yang seiman, yang rohani, sehingga kita betul-betul dapat kekuatan dari Tuhan, ya. Sebabnya firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 3 ayat 7, 8, 9, ya, 10, saya mau baca demikian, ya. Di ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya. Nah ini, seperti malam ini kita mendengar firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, ya. Pada waktu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak berdoa kepada Tuhan, tapi belum Tuhan jawab. Nggak bisa seenaknya Bapak Ibu mengatur Tuhan secara instan. Tapi lebih bagus kita datang merendahkan hati kita, mau diatur sama Tuhan, ya. Tuhan berfirman lagi di ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Bangsa Israel banyak ditolong Tuhan. Banyak Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan mujizat, perbuatan cinta kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia, kepada bangsa Israel, juga kepada kita semua. Sampai detik ini kita senantiasa kita mendapatkan kasih karunia kebaikan Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan bersungut-sungut, mengeluh terus, minta selalu kepada Tuhan, minta berkat, minta kesembuhan, minta secara instan supaya usahanya diberkati, tapi tidak pernah berpikir bagaimana kita sudah hidup benar nggak di depan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Makanya Tuhan berkata di ayat yang ke-10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesak hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Itu saudara, tidak mengenal jalan Tuhan. Saya nanya sendiri, mengenal jalan sendiri tapi tidak mengenal jalan Tuhan. Kalau mengenal jalan sendiri ujungnya maut. Kalau sudah baca di Amsal 16, ujungnya maut. Tapi jalan Tuhan jalan yang sempurna. Jalan Tuhan itu lurus. Jalan Yesus membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Untuk itu mari kita senantiasa mendekat sama Tuhan. Malam ini sebelum kita berbaring tidur, ayo kita menyanyi buat Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tema firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11 itu sekarang malaikat ketiga meniup sangkakala ketiga, saudara. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi malam kita baca firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca firman Tuhan, sangkakala berbunyi untuk malaikat satu, malaikat kedua, sekarang malaikat ketiga. Ya, ada 7, ya, sangkakala. Nanti terakhir ada 7 cawa murka Allah. Jadi Tuhan sekarang waktunya bisa murka kalau manusia banyak tidak bertobat, ikuti dosa, ikuti daging terus, saudara. Rugi sendiri sampai mereka nanti menangis darah, saudara. Orang-orang tidak cinta Tuhan, orang yang ateis, orang yang nuti daging, orang yang main-main dengan dosa, orang yang melawan sama Tuhan, nanti ada konsekuensi hukum, ya. Ada hukum tabur tuai. Tapi bagi kita mari sesuai dengan pujian yang saya nyanyikan, diam dan dengar suara Roh Tuhanku, supaya kita jangan kita keraskan hati, tapi lebih bagus kita membangun diri kita nurut sama Tuhan, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanku, amin. Jangan terus
dengan hidup kasar. Sering kita keraskan hati, jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau pikir ini sungguh benar? Amin, haleluya. Dengarlah sobatku, suara Tuhan pada saat ini. Ada kelepasan di dalam Yesus. Amin, haleluya. Kalau kau cari pada harta duniawi, sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini sungguh, amin. Mari kita dengar-dengaran. Oh, diam dan dengar suara roh Tuhanku, amin. Jangan terus dengan hati yang keras, hati yang keras dan hidup kasar. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau, haleluya, pikir ini benar sungguh, amin, haleluya. Bolehkah harapmu yang kekal kau tukar buat hawa nafsu dunia hanya sebentar, dunia hanya sekejap, haleluya. Tapi akhirnya hidup bimbang dan keluh. Sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini benar sungguh, amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Kudus, amin. Jangan terus dengan hidup kasar, jangan keraskan hatimu, haleluya. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini benar sungguh, amin, haleluya. Pintu cinta Allah yang masih terbuka, masuklah dalam kasih karunia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buat jiwamu itu, haleluya, mati atau hidup, amin, haleluya. Sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini benar sungguh, amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Kudus, Roh Tuhan. Jangan terus dengan hidup kasar, jangan. Tetapi jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini benar sungguh, amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanku. Jangan terus dengan hidup keras hati, jangan keraskan hati. Mari Bapak Ibu semua, lembutkan hati kita. Hati kita merendah hati di hadapan Tuhan. Sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini benar sungguh, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan,
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia. Aku cinta Engkau Bapa, aku setia padamu Bapakku Yesus, aku mau taat. Amin, haleluya. Sucikan hatiku Bapa, pikiranku, telingaku, mulut kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, kami haus melaporkan firman-Mu. Amin, haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kuduskan hati kami oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Bentuklah hidup kami Bapa, pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesusku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentralku di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu malam ini, tanggal 2 November 2022. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua urusan yang lain Tuhan akan atur dalam hidup kita. Orang yang cinta Tuhan berarti ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dengan catatan, orang cinta Tuhan harus taat, ya. Jadi bukan bohongan, cinta Tuhan cuma di mulut, tapi nggak ada perbuatan cinta kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Tolong Bapak Ibu renungkan dan koreksi diri. Sejauh mana saat ini Bapak Ibu kualitas rohaninya, iman kita, kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita. Bapak tolong Bapak Ibu evaluasi, bercermin pada diri sendiri, apakah sudah benar atau masih kurang. Lebih bagus kita merasa kurang, tapi mari ada kerinduan untuk kita diperbaiki. Nanti kalau Bapak, wah sudah sombong nanti. Termasuk saya, mari saya mau belajar sama Tuhan. Karena Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 8-29, mari kepadaku, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati, Tuhan akan bentuk hidup kita. Tuhan akan proses hidup kita. Karena dunia nanti saudara makin hari manusia menunjukkan kepada kehancurannya. Bapak ngeri, lihat situasi saat ini. Aduh, Bapak Ibu masih bersyukur di Indonesia. Saya dengar di Eropa sudah banyak mereka yang homeless, saudara. Dia jual rumah, ya, demi untuk hidup. Akhirnya begitu jual rumah, tidak punya rumah lagi, saudara. Homeless. Dia tidur bantalnya apa? Koper-kopernya tuh dibawa keluar semua itu. Ya, di depan rumah-rumah, di depan ruko-ruko, toko-toko. Saya dengar dari teman saya yang pulang dari Australia, ya, ada berita dari di viral sudah banyak di Prancis, di Italia, banyak mereka kesusahan. Dan kalau saya lihat mereka tuh tidak sungguh sama Tuhan, itu cari kekuatan sendiri aja, cari manusia, usaha sibuk sendiri, urusan horizontal, tapi tidak pernah menyibukkan diri berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana saudara minta pertolongan Tuhan? Tuhan sudah tolong, tapi tidak bisa kebangetan saudara, ya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Baca Galatia 6 ayat 7. Nggak bisa karpe dewi Bapak Ibu. Nggak bisa karepnya kita sendiri. Nggak bisa. Kita di dunia ini ciptaan Tuhan. Dunia ini milik Tuhan kok. Semuanya milik Tuhan. Mari kita belajar. Kita koreksi diri. Lebih bagus kita rendah hati. Berserah total kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya kita nanti lolos dari masa-masa tribulation. Lolos dari 7 cawan murkala. Lolos dari 7 sangkal 7 materai nanti serem saudara.
Sebelum itu terjadi, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Mari kita kupas firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 8, saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam kitab Wahyu pasal 8. Kata firman Tuhan dalam pujian-pujian itu, jangan keraskan hati, jangan main kasar-kasar dengan Tuhan. Seperti Ayub itu main kasar-kasar, rugi sendiri. Saudara. Makin susah kehidupannya. Kita makin sombong berani sama Tuhan. Hidup manusia akan makin susah. Hidup bahagia kalau kita dekat dengan Tuhan. Hidup bahagia damai sejahtera kalau kita taat kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan tadi katakan di dalam Ibrani, jangan keraskan hati kita. Lebih bagus kita nurut sama Tuhan. Makin keras kepala, makin nanti saudara. So di rongrong cobaan iblis ada celah. Saudara makin diganggu oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Jauh dari Tuhan. Orang yang keraskan hati itu berarti tidak mau terima teguran Tuhan. Keras kepala. Ya, tapi mari kita belajar untuk rendah hati. Cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca. Mari kita puji Tuhan. Karena hidup kita seperti Yoab loh Bapak Ibu. Ya. Ya, jangan main sombong-sombong sama Tuhan ya. Hidup kita sebentar seperti uap ya. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Itu Yakobus pasal 4 ayat 14 demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Coba itu Yakobus pasal 4 ayat 14. Apa kita bangga-banggakan? Ya kekayaan. Itu ingat kekayaan itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita bisa kerja keras dibuka jalan siapa? Dari Tuhan. Kita bisa sehat, itu dari Tuhan. Jangan mentang-mentang suruh minum vitamin, seenak sendiri, kuat, dari hebat, dari sendiri, olahraga. Itu kewajiban memang vitamin. Tapi ingat saudara, itu karena Tuhan. Dibuka pikiran, beli vitamin ini, punya daya ingat ini. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Ya, oleh itu manusia tuh nggak benar kalau melupakan sama Tuhan. Rugi, bencana besar selama-lamanya kalau orang tidak datang kepada Tuhan. Tapi keselamatan yang kekal apabila kita mencari Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Wahyu pasal 8 saudara, supaya kita makin hari makin mengerti. Sudah Wahyu pasal 8, kita mau baca dari ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itulah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca kitab Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Senantiasa mari saya katakan, mari kita cinta Yesus, kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman. Ini selalu saya tekankan, supaya kita nanti lolos dari masa tribulation. Lolos dari ini. Ini kejadian serem saudara. Kalau malaikat ketiga meniup sangkakalanya, jatuh dari langit sebuah bintang besar namanya Absintus. Nanti menimpa sepertiga air sungai, mata air, semua menjadi pahit saudara. Aduh, pahit berarti pahit racun. Bapak Ibu pernah nggak? Saya sendiri pernah minum obat loh saudara. Bukan obat herbal ya. Dikasih teman saya, itu daun pahit sekali tuh. Waduh, mau muntah itu saudara. Itu padahal obat itu, herbal untuk kesehatan. Ini bukan obat saudara, air menjadi pahit itu. Ya racun, dipahit, mati. Karena di firman Tuhan kata banyak orang mati. Berarti nanti peristiwa-peristiwa kadang sangat mengerikan saudara. Oleh itu puji Tuhan kita ngerti di kitab Wahyu. Sebelum nanti itu peristiwa terjadi, mari kita berbenah diri. Kita memperbaiki diri, ada dua aspek berbenah diri. Secara vertikal harus kita perbaiki hubungan kita sehat dengan Tuhan. Dan secara horizontal, mari kita punya banyak sahabat-sahabat baik. Jangan pernah ribut-ribut secara horizontal dengan teman sesama. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kalau kita diberkati, memberkati orang lain perlu. Ya kecuali kalau kita memang kekurangan. Tapi kalau kita kekurangan, ya minta ampun sama Tuhan. Tolong Tuhan buka jalan supaya Tuhan campur tangan. Dan nomor satu, kita semua dekatlah sama Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Waktu mari kita senantiasa dengar-dengaran, membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhan, Roh Kudus. Jangan hidup kasar.
besar, amin, haleluya. Jiwamu tak lebih dari emas sepuluh. Sudahkah kau, amin, haleluya, pikir ini sungguh benar, amin. Mari kita semua dengar-dengar. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhan Yesus. Jangan terus dengan hidup kasar. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Terima Tuhan Yesus. Rendahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kau? Mari kita berpikir, renungkan. Kita evaluasi diri kita. Oh, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Amin, haleluya. Oh, diam dan dengar suara Roh Tuhanku. Jangan terus dengan hidup kasar. Jangan keras hati, haleluya. Jiwamu tak lebih dari emas sepuluh. Kata firman Tuhan, seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Mari kita datang kepada Yesus Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan, supaya kita nanti lolos dari bencana besar yang akan menimpa bumi, dan kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lama. Bahagia kita bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.